kalau kita ingin cepat sukses, ya kita tuh harus berani mengambil peluang-peluang yang di luar zona nyaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para pemirsa yang Bapak cintai, ya, insya Allah kita akan melanjutkan podcast kita, ya. Alhamdulillah, motivator kita Pak Rahmat sudah ada di tengah-tengah kita, ya. Nah, pada saat ini Pak Rahmat akan menyampaikan satu formula kehidupan, yaitu percepatan meraih sukses, ya, dengan satu kata yang sangat mudah diingat, yaitu lari. Betul, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, jangan jalan, ya, tapi harus lari. Mungkin nanti Pak Rahmat yang bisa menjelaskan. Enggak, Pak Rahmat, ya. Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mungkin memang ini sebuah konsep yang cukup out the box, Pak. Artinya berpikir di luar kota. Supaya apa? Ya supaya lari. Kalau ini adalah konsep yang biasa, ya semua orang akan tahu. Tapi justru ini adalah konsep-konsep yang tidak semua orang tahu. Jadi ya para pemirsa sangat beruntung ya mendapatkan konsep ini. Karena di luar sana banyak orang yang kurang atau belum memahaminya. Setidaknya kebanyakan orang. Nah, tapi justru orang-orang yang mereka sukses besar dari hasil yang saya pelajari, yang mereka menerapkan yang lari ini, LARI. Yang pertama adalah langgar batas nyaman. Intinya apa? Yaitu kita itu harus keluar dari zona nyaman. Logikanya gini, kalau kita ingin ke tempat yang lebih tinggi, minimal kita naik tangga. Kalau ingin ke puncak gunung, ya akan mendaki gunung. Nah, saat kita naik tangga, saat kita mendaki gunung, ya itu kan sudah nyaman. Tapi imbalannya kita bisa sampai ke tempat yang lebih tinggi. Ya begitu juga dalam bisnis, dalam karir, dalam apa, kita perlu ya perlu berani ya mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman. Ya misalnya kita diberikan proyek yang besar, ya tentu tidak akan nyaman kalau kita selama ini belum pernah menangani proyek yang besar atau peluang bisnis yang besar, investasi yang besar. Nah, bagi sebagian orang justru ini dihindari. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kalau kita bisnis mempertaruhkan modal yang besar, itu kan tidak nyaman ya Pak. Takut. Bagaimana kalau rugi? Kalau kita dikasih tugas sama bos kita dengan proyek yang besar, dengan tugas yang besar, kita juga tidak nyaman. Bagaimana kalau kita gagal? Kalau kita ingin cepat sukses, ya kita tuh harus berani mengambil peluang-peluang yang di luar zona nyaman kita. Kalau kita berani keluar dari zona nyaman, ya, atau menghadapi rasa takut, maka kita akan belajar dengan cepat. Mungkin gagal ya mungkin gagal. Mungkin kita itu rugi ya mungkin. Tapi di balik kerugian itu, di balik kegagalan itu, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dibandingkan kalau kita itu terus-menerus berada di zona nyaman. Seperti apa zona nyaman itu? Zona nyaman itu adalah di mana kita itu melakukan pekerjaan yang sudah bisa atau biasa kita lakukan selama ini. Ya, kerjaannya gitu-gitu saja, bisnisnya gitu-gitu saja, menjual hanya ke orang itu-itu saja. Ya memang nyaman, artinya tidak ada yang membuat kita takut, tidak beresiko, tapi hasilnya ya tidak akan berkembang, gitu-gitu aja. Jadi kalau tidak mau gitu-gitu saja, kita harus berani keluar dari zona nyaman atau di sini disebut dengan langgar batas nyaman. Lakukan sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah analisis peluang unik, peluang yang tidak biasa, peluang yang aneh, artinya peluang yang tidak terpikirkan orang lain. Ya, kalau kita berbisnis misalnya, hanya berbisnis peluang-peluang yang biasa dilakukan sama orang lain, kan itu saingannya berat. Ya, misalnya kita bisnis rumah makan di mana-mana, banyak rumah makan.
Tapi kenapa kita tidak berpikir peluang yang unik? Bolehlah rumah makan, tapi rumah makan yang unik. Sekarang kan banyak bermunculan ya rumah makan yang menyajikan menu-menu yang unik, yang sebelumnya itu tidak ada, dan mereka itu meraih sukses besar. Peluang gagalnya ya besar juga. Nanti kembali ke yang pertama, yaitu kita harus berani ya keluar dari batas nyaman. Ya mungkin tidak nyaman, tapi disinilah peluang kita meraih sukses yang besar. Ya, jadi temukan nih kebutuhan yang tersembunyi yang ada di masyarakat, temukan, kemudian kita ciptakan solusi dari masalah orang lain. Nah, apa sih masalah yang dihadapi oleh banyak orang lain? Misalnya sekarang nih, daya beli katanya sedang rendah, Pak. Apa sih solusinya? Mungkin kita bisa menawarkan sebuah solusi berupa produk yang murah, tapi dengan kualitas yang tinggi. Atau kita bisa memberikan solusi bagaimana caranya masyarakat mendapatkan penghasilan baru dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga ya di sini analisis peluang unik juga harus berani mengambil pendekatan-pendekatan yang baru, jangan yang biasa-biasa saja. Kenapa ya? Dengan pendekatan-pendekatan baru ini yang akan menarik perhatian, ini yang akan memberikan harapan baru atau membuat orang lain itu memiliki harapan untuk berhasil. Jika kita bisa memberikannya, maka ini akan menjadi sebuah lompatan bagi kita untuk percepatan mulai sukses. Kemudian yang ketiga, nah ini masih berkaitan dengan yang satu dan dua, yaitu rangkul kegagalan. Banyak orang tidak bertindak karena dia itu takut gagal. Tidak mau berbisnis karena dia itu takut gagal. Tidak mau melakukan proyek yang besar karena dia itu takut gagal. Nah, kalau kita takut gagal, akhirnya kita tidak akan melakukan tindakan kita, tidak akan bertindak, tidak akan mengambil tindakan. Kalau kita tidak mengambil tindakan, maka peluang suksesnya ya tidak ada. Kalau kita tidak bertindak, ya tidak akan ada peluang. Tapi kan gimana kalau gagal? Ya tidak apa-apa. Gagal itu adalah sebuah pembelajaran. Kata Thomas Alva Edison yang menciptakan bohlam lampu, dia mencoba 10.000 kali percobaan. Tapi dia tidak mengatakan itu adalah sebuah kegagalan atau 10.000 kegagalan, tidak. Tapi setiap kegagalan adalah pelajaran bahwa cara ini adalah cara yang tidak tepat, cara yang salah. Begitu juga dalam aspek kehidupan yang lain, dalam bisnis, dalam karir, dalam menjual, dan sebagainya, ya kita harus berani mengambil atau merangkul kegagalan. Ya, karena dengan kegagalan kita akan banyak pelajaran. Kita akan menemukan banyak kesalahan, kemudian kita evaluasi dan akan menjadi pelajaran. Kemudian kita perbaiki strategi. Semakin sering kita gagal, maka tindakan kita selanjutnya adalah tindakan yang lebih baik, lebih cerdas, lebih matang, atau lebih terampil. Kemudian yang keempat, I-nya itu adalah implementasi ide gila. Tadi kata Pak Prof, kalau ide gila adalah ide yang tidak bagus. Iya, kalau kita punya ide, banyak orang yang mengatakan tidak bagus, yaitu ide gila. Kenapa banyak orang mengatakan tidak bagus? Karena mereka belum bisa melihat potensinya, belum bisa memahami ide kita. Nah, memang ide-ide terobosan adalah ide-ide yang tidak terpikirkan. Untuk mendapatkan ide-ide yang tidak terpikirkan oleh banyak orang, ya kita harus memiliki yang disebut dengan berpikir di luar kotak, out of the box. Ya. Berpikir di luar kotak artinya jangan berpikir itu hanya itu saja. Kita harus benar-benar pikiran kita tuh terbuka. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar kepada orang lain, belajar kepada dunia, belajar dari buku, belajar dari internet, kita akan bisa menemukan berbagai hal yang sebenarnya kita juga sama, kita tidak terpikirkan. Kok ada ya rumah makan seperti itu? Kok ada ya produk yang seperti itu? Kok ada ya jasa yang seperti itu? Kita tidak terpikirkan. Mungkin kalau dulu sebuah ide gila. Ya contohlah helikopter saat Leonardo da Vinci merancang sebuah rancangan helikopter. Banyak ilmuwan saat itu mengatakan itu ide gila. Tapi buktinya sekarang helikopter ada di mana-mana. Bukan sebuah ide yang gila. Nah, kemudian cara mendapatkan ide gila itu kita harus fokus pada solusi yang kreatif. Ya, solusi yang benar-benar
dari gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang membuat kita itu memetik hasilnya dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih eh, lebih luas dampak manfaatnya. Kemudian yang penting di sini, karena ini adalah ide gila, mungkin akan banyak orang mengatakan bukan hanya ide gila, kitanya juga gila katanya. Maka kita harus tahan terhadap kritik. Ya. Jangan takut dikritik. Justru katanya kalau ide kita tidak dikritik, ide kita itu belum bagus. Ide kita itu masih biasa-biasa saja. Jadi justru kita harus memiliki ide-ide yang luar biasa yang banyak dikritik. Banyak loh bisnis-bisnis yang besar, termasuk kayak perusahaan Apple, kemudian Microsoft-nya Bill Gates, itu adalah ide-ide gila dan banyak dikritik saat itu. Tapi buktinya sekarang menjadi sebuah produk-produk yang hebat. Kembali ke ini, Leonardo da Vinci yang merancang sebuah jembatan laut, ya, jembatan laut. Banyak yang menertawakan saat itu, disebut ide gila sendiri. Sementara sekarang kita punya tol laut. Dari Pulau Jawa sampai ke Bali itu ada tol laut. Kalau dulu mungkin yang merancang tol laut seperti itu dianggap gila, Pak. Tapi sekarang enggak. Dan mungkin apa yang sekarang dianggap gila di masa depan menjadi hal yang biasa. Nah, begitu Pak, gambaran umum bagaimana caranya kita itu mempercepat sukses dengan formula formula lari. Baiklah, kita coba yang pertama dulu, Pak. L-nya itu langgar batas nyaman. Ya. Nah, jadi artinya dia itu sudah biasa berusaha dengan batas nyaman. Ya. Karena batas nyaman itulah yang paling aman barangkali ya. Tapi biasanya untungnya sedikit. Ya. Nah, supaya mendapat untung yang gede, harus berani berperi-perikoloso, istilah dulu oleh Bung Karno gitu ya. Jadi merempet-rempet bahaya gitu ya. Saya tidak mengatakan sampai kita ke zona bahaya, tidak enggak. Tapi zona yang tidak nyaman, yang bikin kita capek, yang bikin kita harus kerja keras, kita harus konsentrasi, kita harus fokus, kita harus memikirkan segenap pemikiran kita. Itulah yang disebut dengan keluar dari zona nyaman. Saat kita berada di zona nyaman pun, tetap kita sangat mungkin rugi. Artinya resiko itu akan selalu ada. Bukan berarti kita mengambil resiko yang akan membuat kita bangkrut, mengambil resiko yang akan membuat kita itu jatuh dan tidak bangun lagi, bukan seperti itu. Yang penting itu adalah kita keluar dari yang kita biasa lakukan. Tingkat zona nyaman itu pun akan berbeda bagi semua orang dan perlu dilakukan secara bertahap. Kenapa kita harus mau keluar zona nyaman? Karena potensi kita itu benar-benar akan teroptimalkan. Begitu, Pak. Baiklah, kita lanjutkan pada yang kedua, Pak. Analisis peluang unik. Jadi peluang unik itu misalnya zaman sekarang itu tadinya bisnisnya itu bisnis yang offline yang biasa lah, langsung dilayani pada konsumen. Sekarang misalnya bisnisnya online kan. Seperti demikian mungkin maksudnya gimana? Ya, sebenarnya kalau kita bicaranya beberapa tahun ke belakang, ya contohnya seperti itu, Pak. Jadi, bagaimana kita melihat peluang-peluang unik. Beberapa tahun ke belakang, saya cukup tercengang nih, Pak. Ini ya, bukan sekarang, kalau sekarang bukan hal yang aneh. Tapi beberapa tahun yang ke belakang, mungkin sekitar 10 tahunan lah, 10 tahun yang ke belakang, saya ketemu seorang teman yang dia tuh cerita, dia menjual material bahan bangunan secara online. Saat itu saya berpikir, ngapain jualan material secara online? Toh keluar rumah saja ya, mungkin ke kiri ke kanan kita ketemu toko material ya Pak. Di sini juga kan ada toko material dekat itu. Dengan mudahnya. Buat apa sih orang mencari material secara online? Ternyata katanya kata dia cukup laris jualannya Pak. Nah, itu kan sebuah peluang unik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau sekarang banyak yang melakukannya, ya karena orang udah mulai terbuka matanya. Kalau dulu kan tidak terpikirkan, Pak. Kok bisa jualan material secara online? Nah, itulah salah satu peluang unik yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Ya, contoh lain lah. Kalau zaman dulu nih, mungkin tahun 80-an, kalau yang namanya belanja itu
kita kan dilayani oleh pelayan ya Pak. Belanja apapun kita dilayani oleh pelayan. Mau produk apa tinggal ngomong ke pelayan, kemudian kita dikasih. Tapi muncullah sebuah peluang unik yang cukup merubah pangsa pasar, yaitu munculnya pasar swalayan. Nah, sekarang kan ada Borma, ada Alfamart, ada Indomart, ada Yomart, dan sebagainya. Kita tuh melayani sendiri. Ya mungkin waktu dulu, waktu zaman Bapak masih muda, nggak ada ya Pak. Selalu dilayani, tapi sekarang menjadi melayani sendiri. Itu adalah peluang-peluang unik. Contoh yang lain, ya, Pak. Misalnya hotel peliharaan, Pak. Hotel anjing, hotel kucing, itu kok ada hotelnya? Gitu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah masalah yang dihadapi oleh para pencinta hewan peliharaan, misalnya pencinta kucing. Dia tuh suka kucing, dipelihara di rumahnya, tapi dia mau bepergian Kak, dalam waktu yang lama. Misalnya mau keluar negeri, atau mau berangkat haji atau umroh. Itu kan berhari-hari, kan nggak mungkin Pak dibawa. Sementara kalau ditinggal di rumah, siapa yang ngasih makan? Akhirnya dititipkanlah ke yang disebut dengan pet hotel. Ya hotel dia tentang pemeliharaan. Itu kan sebuah masalah. Nah, ada orang yang melihat masalah ini sebagai peluang bisnis. Itu kan Kak, peluang-peluang unik yang luar biasa. Nah, kalau kita ingin lebih cepat nih meraih sukses, cobalah terus berpikir peluang-peluang unik yang selama ini belum diterpikirkan, cobalah kita. Jika memang pasarnya cukup besar, kita bisa mencoba ya untuk menjalankan peluang-peluang unik tersebut dan ini bisa menjadi sebuah jalan, sebuah cara untuk mempercepat keberhasilan kita. Begitu Pak. Dan sekarang ini ada Bapak menemukan gitu ya, satu pola restoran-restoran besar ya, punya orang asing, apakah Cina, apakah Korea, apakah Jepang ya, itu kan restoran yang gede Pak ya. Permulaan Bapak lihat kan tidak terlalu banyak ini ya, yang jadi konsumennya atau pelanggannya gitu ya. Tapi kok mereka lakukan juga ya. Bapak ngobrol dengan salah satu itu karyawannya ya. Ini Anda itu dibayar berapa? Sebutkan, saya dibayar UMR gitu ya. Jadi berarti kan minimal ya sekitar 2 sampai 3 juta gitu ya. 3 juta lebih Mas. Begitu gede ya. Kemudian yang pelanggannya kan belum banyak ya. Ternyata itu Pak dikelola oleh yayasan ya. Jadi mereka itu pada yayasan sudah memperhitungkan selama 1 tahun 2 tahun itu ada posisi rugi. Betul. Mereka sudah menyiapkan ya, sudah siap untuk rugi sekian tahun ya. Bayangkan ya, restoran begitu gede gitu ya, pasti itu kan nyewa juga ratusan juta gitu ya. Tapi karyawannya banyak ya, kemudian pelanggannya tidak begitu banyak gitu ya. Nah kalau dia langsung misalnya usaha oleh dia sendiri pasti akan berat. Ternyata yayasan itu yayasan yang mengelola ya, sudah mempersiapkan diri sekian lama itu untuk rugi. Nah, barangkali ini juga harus dijadikan pemikiran oleh kita ya. Betul Pak. Kita juga membayang demikian itu, yayasan yang mengelolanya, dan yayasan sudah siap sekian nama itu ada untuk rugi. Betul. Baiklah kita lanjutkan, saya lama bagian yang ketiga R ya, rangkul kegagalan. Ini agak unik juga ini ya. Kan kegagalan itu jangan dirangkul kan, dihindari kan. Nah gimana ini maksudnya? Justru kalau kita bicara dengan para guru-guru bisnis, guru-guru motivator kayak gitu, justru banyak orang yang istilahnya itu kita tuh harus berani gagal. Ya, sebagai contoh lah, sebagai contoh mungkin cukup populer yang tadi sempat disinggung juga adalah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Jika Thomas Alva Edison tidak berani gagal dalam membuat bohlam lampu, sampai konon 10.000 kali, ya tetap tepatnya nggak tahu, tapi itu angka kira-kira sampai 10.000 kali percobaan. Dan itu gagal. Kalau seandainya Thomas Alva Edison tidak mau merangkul kegagalan, ya mungkin tidak ada Pak bohlam lampu sampai saat ini. Contoh yang lain, misalnya Henry Ford. Henry Ford ingin menciptakan sebuah mesin, ya, sebuah mesin mobil baru yang kata para insinyurnya, mesin seperti itu mustahil dibuat. Kata Henry Ford,
Sudah coba saja buat, coba rancang, coba buat. Dan setelah bertahun-tahun ya gagal lagi, gagal lagi. Tapi akhirnya berhasil menciptakan sebuah mesin yang sampai sekarang itu digunakan dan kinerjanya luar biasa. Ya dari mesin yang berkali-kali gagal. Jadi banyak sekali yang sekarang kita nikmati itu adalah produk-produk yang berkali-kali gagal sebelumnya. Nah, jadi produk baru, inovasi baru, kemudian keberhasilan yang luar biasa, itu adalah hasil dari kegagalan demi kegagalan. Dan bahkan kata salah satu buku Pak, yang disebut dengan obstacle is the way. Artinya hambatan itulah jalannya itu. Artinya kegagalan inilah justru yang akan menemukan sebuah keberhasilan. Kalau Thomas Alva Edison tidak melalui kegagalan demi kegagalan dalam menciptakan bohlam lampu, maka tidak akan ditemukan yang namanya bohlam lampu. Jadi cara menemukan bohlam lampu itu adalah melalui kegagalan demi kegagalan. Mungkin gitu juga dalam membangun bisnis. Supaya mendapatkan keberhasilan, ya mungkin kita harus melalui kegagalan demi kegagalan. Kalau kita tidak mau merangkul kegagalan, kita tidak akan mencoba bisnis. Kalau kita tidak mau mencoba bisnis, bagaimana kita bisa berhasil dari bisnis? Tidak akan punya bisnis kalau kita tidak mau mencoba. Nah, dan kebanyakan orang tidak mau mencoba karena takut gagal. Maka kita harus berani merangkul kegagalan. Kalau kita menghindari kegagalan, maka kita tidak akan pernah mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah berhasil. Begitu, Pak. Selanjutnya dia yang terakhir, Pak Ramadan, implementasi ide gila. Oh ini gimana ini? Ide gila diimplementasikan ya. Berarti kita menjadi orang gila itu. Para penemu orang-orang yang luar biasa itu seringkali di awalnya dianggap gila. Tadi Thomas Alva Edison, kemudian Bill Gates, kemudian Leonardo da Vinci, itu ide-idenya ya ide gila. Bahkan disebut impossible, mustahil gitu. Nah, Mission Impossible gitu. ya mission impossible. Nah, tapi justru kenapa banyak orang yang menyebutkan hal-hal itu disebut gila? Karena ya level pemikirannya berbeda. Mereka belum bisa melihat, sementara kita sudah bisa melihat. Jadi banyak orang juga yang memberi nasihat. Kalau kita memiliki pemikiran yang luar biasa, pemikiran yang tinggi, tadi di episode sebelumnya kan Pak disinggung kita memiliki pemikiran akurat. Nah, kata Napoleon Hill, orang yang berpikir akurat itu cuma 2%. Kan? Artinya kebanyakan orang itu tidak bisa berpikir akurat. Kebanyakan orang itu berpikir secara emosional. Maka saat kita mengeluarkan sebuah ide, sebuah gagasan dengan pemikiran yang akurat, 98% orang mungkin tidak akan memahami ide kita. Maka wajar jika ide itu dianggap gila. Dan kalau dikumpulkan itu banyak sekali ide-ide yang dulunya dianggap gila, sekarang menjadi biasa. Maka sangat mungkin ide yang sekarang dianggap gila, mungkin beberapa tahun ke depan menjadi hal yang biasa. Nah, jadi intinya di sini adalah kita jangan berhenti karena ide kita itu dianggap gila. Jika kita sudah bisa melihatnya, ide kita itu bisa terwujud. Jika kita sudah bisa mengimajinasikan ide kita itu bisa terwujud, meskipun banyak orang yang menganggap ide itu gila, kita harus tetap terus ya, berjuang untuk mengimplementasikannya. Ya mungkin ya dalam mengimplementasikannya kita akan ya dalam tanda kutip sendiri atau hanya ditemani oleh beberapa orang yang menganggap ide kita itu masuk akal. Nah, disinilah. Jadi kita jangan berhenti karena dianggap ide kita itu gila. Tetap maju, tetap implementasikan, ya. Kemudian jangan takut dikritik. Pasti akan banyak orang yang mengkritik. Begitu kan. Baiklah, para pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ini adalah suatu proses di atas biasa. Jadi kita itu harus menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat. Baiklah, Pak Rahmat, silakan disimpulkan supaya para pemirsa bisa memahami sepenuhnya konsep ini sepertinya konsep yang gila gitu ya. Betul. Tidak gila, tetap ini konsep yang berdasarkan pemikiran yang matang. Tapi melangkahnya kita memang seolah-olah gila gitu ya. Betul.
Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, ya kita harus melakukan dengan cara yang baru, bukan cara yang biasa. Albert Einstein pernah mengatakannya dalam sebuah kutipannya, kita tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah jika cara berpikir kita itu sama dengan di saat masalah itu ada. Artinya, kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau kita ingin meraih sukses dengan raihan sukses yang lebih cepat, lebih besar, maka cara meraih suksesnya juga ya kita harus berbeda. Masih kata Albert Einstein, ya, kegilaan itu adalah, nah, insanity nih, Pak, kegilaan kata Albert Einstein. Kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang sama. Itulah yang disebut orang gila. Hasil ingin besar, tapi yang kita lakukan gitu-gitu saja. Nah, kalau kita ingin hasil yang besar, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang besar. Mungkin konsep yang saya sampaikan di sini, yang pemikirannya belum terbuka, belum ini, akan cukup berat ya, menerima apa yang konsep saya tawarkan. Tapi tidak apa-apa, Anda cukup beruntung ya mendapatkan konsep ini sejak sekarang. Silahkan pikirkan. Yang pertama adalah anda harus berani melanggar batas nyaman, harus keluar zona nyaman. Ya, keluar zona nyaman itu adalah melakukan sesuatu yang merentangkan kemampuan kita, memaksa kemampuan kita. Karena hanya dengan dipaksalah kita akan bertumbuh. Ya, sebagai contoh kita lihat ya para binaragawan, kenapa tubuh mereka bisa besar, bisa kuat, ya bisa berotot, karena mereka mengangkat beban yang berat. Kalau mengangkat beban yang ringan-ringan terus, ya tidak akan membesar ototnya. Ya, artinya dengan melanggar batas nyaman itu, kita mengangkat beban yang berat supaya apa? Menumbuhkan otot kita, menumbuhkan pemikiran kita, menumbuhkan emosi kita. Kemudian yang kedua, analisis peluang unik. Kalau kita ingin, kita perlu memikirkan peluang-peluang yang belum terpikirkan oleh orang lain. Ya, kita sudah banyak bukti sebenarnya. Coba lihat, banyak bisnis yang sekarang ada, beberapa tahun yang lalu itu tidak terpikirkan. Itu sebagai bukti bahwa banyak di luar sana yang ada orang yang menganalisis peluang yang unik dan mereka bisa meraih sukses dengan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu R, rangkul kegagalan. Ya, saat kita melanggar batas zona nyaman, saat kita mencoba peluang yang unik, kemungkinan gagalnya ada. Bahkan peluang biasa pun ya tetap saja akan ada yang namanya kegagalan. Tapi banyak sekali ya pencapaian-pencapaian saat ini itu adalah hasil dari kegagalan demi kegagalan. Bohlam lampu itu adalah hasil dari 10.000 kegagalan. Oke, kemudian yang keempat, implementasikan ide gila. Sebenarnya yang dimaksud gila itu adalah anggapan orang lain. Kalau kita sendiri mungkin itu tidak gila. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat imajinasinya, fisiknya, sudah bisa melihat jalannya menuju ke sana. Tapi kebanyakan orang mungkin belum bisa melihat sehingga menganggap pemikiran kita itu ide gila. Jembatan di laut dulu itu dianggap gila. Bagaimana caranya membuat jembatan laut? Kan laut itu dalam, gimana memancangkan tiangnya. Sekarang Indonesia saja punya tol laut ya dari Jawa ke Bali. Itu kan sesuatu yang dulu dianggap gila, sekarang menjadi hal yang biasa. Bahkan negara seperti Indonesia saja bukan negara yang super maju, tapi bisa melakukannya. Ya, begitulah. Jadi cara untuk meraih sukses dengan cepat, yaitu kita harus mau berlari. Langgar batas nyaman, analisis peluang unik, kemudian rangkul kegagalan dan implementasikan ide gila. Begitu, Pak. Baiklah, pada sekalian, ya, itulah sajian kita pada hari ini, ya, dari Pak Rahmat. Bagaimana kita bisa meraih sukses yang makin lama makin besar. Caranya itu dengan lari. Dan jangan hanya jalan biasa. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kami lakukan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.